Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Yuda Aditya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video tentang denormalisasi di ERD. Nah, apa sih denormalisasi itu? Denormalisasi adalah kebalikan dari normalisasi. Jika dalam normalisasi, kita memecah data menjadi beberapa tabel untuk menghindari duplikasi. Dalam denormalisasi, kita menggabungkan beberapa tabel untuk mengurangi kompleksitas query dan mempercepat proses pengambilan data. Secara sederhana, denormalisasi adalah proses menggabungkan data yang sebelumnya terpisah ke dalam satu tabel untuk mengurangi kebutuhan untuk melakukan operasi join. Nah, di sini ada contoh RD sebelum denormalisasi. Di sini kita punya 3 tabel utama, ada tabel customer, tabel rentals, sama tabel cars. Setiap tabel punya hubungan one-to-many dan data terkait seperti status pembayaran atau informasi mobil yang disimpan di tabel terpisah. Yang pertama, ada tabel customer. Di sini menyimpan tentang data pelanggan dengan customer ID sebagai primary key. Yang kedua, ada rentals. Di tabel rentals menyimpan data transaksi penyewaan dengan rental ID sebagai primary key dan menghubungkan customer ID dan car ID melalui foreign key. Kemudian yang terakhir ada tabel cars. Menyimpan data mobil yang disewakan dengan car ID sebagai primary key. Pada desain ini, untuk mendapatkan data lengkap tentang transaksi penyewaan, kita harus melakukan join antara customers, rentals, dan cars untuk memperoleh informasi lengkap seperti nama pelanggan, nama mobil, dan status pembayaran. Nah, di bawah ini, kita bisa menggabungkan beberapa data yang sebelumnya terpisah, seperti nama mobil, status pembayaran, dan harga per hari ke dalam tabel rentals untuk mengurangi kompleksitas dan mempercepat query. Nah, di bawah ini adalah contoh dari penerapan RD setelah denormalisasi. Terjadi perubahan pada tabel rentals. Terdapat kolom baru yaitu ada car name. Di sini itu menggabungkan informasi mobil. Informasi mobil dari brand, model, dan tahun. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi untuk melakukan join ke tabel cars untuk mengetahui nama mobil. Terus ada kolom baru, kolom car status. Di sini diambil dari status mobil yang ada di tabel cars. Kemudian ada harga per hari diambil dari tabel cars juga. Nah, itu adalah contoh penerapan denormalisasi di ERD. Nah, sekarang apa sih kelebihan dan kekurangan denormalisasi? Yang pertama, soal kelebihannya, yaitu yang pertama ada kecepatan akses data dengan mengurangi join antar tabel, query menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua ada meningkatkan performa baca. Terus kekurangannya yaitu duplikasi data. Yang kedua ada kesulitan dalam pemeliharaan data. Kapan harus melakukan denormalisasi? Denormalisasi biasanya diterapkan pada sistem yang memprioritaskan akses data cepat, seperti aplikasi yang sering menampilkan laporan atau dashboard. Jika suatu sistem banyak melakukan query baca yang kompleks, maka denormalisasi bisa sangat bermanfaat. Namun jika sistem banyak melakukan operasi tulis atau update, lebih baik hindari denormalisasi karena bisa menambah kompleksitas dalam menjaga konsistensi data. Sekian penjelasan mengenai denormalisasi pada ARD.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.